kita ketahui kan ada program jaminan kesehatan nasional yang bersumber dari APBN, jaminan kesehatan daerah yang sekarang berubah namanya menjadi BPJS begitu ya. Itu semua sudah mereka dapatkan layanan. Malah banyak program seperti kita ketahui ya Mbak Siska, beberapa tahun ke belakang, tepatnya di era tahun 97-an pada saat negara kita menghadapi krisis moneter, itu pemerintah mendeklar jumlah rakyat miskin itu tinggal tersisa 30 juta di bawah garis kemiskinan. Lalu formulasi kebijakan dibuat oleh pemerintah. Kita kenal dengan program Social Safety Net ya, Bu Popi ya, dengan program jaring pengaman sosial. Ada program PDMDKE, ada JPS pendidikan, kesehatan. Ternyata faktanya kebijakan itu juga terus diperbaiki dengan formulasi kebijakan yang lebih terpadu, sehingga kesini muncul PNPM, lalu juga kearifan lokal, setiap daerah juga punya program. Jadi banyak Mbak Siska. Program saat ini untuk mengcover tadi masyarakat yang miskin sebetulnya sudah dimiliki oleh pemerintah. Namun media tetap menangkap ternyata ada ya Pak ya, kemiskinan. Nanti itu giliran Bu Popi, tapi nanti ya Bu ya, kita harus jeda dulu. Dan pemirsa, kami masih akan kembali tentunya setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, masih dengan tema kita penanganan kemiskinan di Kota Bandung, dan saat ini saya masih berada di lobi Park Hotel, tepatnya Jalan PH Mustafa nomor 47 sampai 57 Bandung. Dan jika Anda ingin bergabung bersama kami, line telepon 02220047774 kami buka untuk Anda. Tapi sebelumnya saya ke Bu Popi nih, Bu, yang melihat tadi fenomena tadi yang terjadi dengan ketidaklengkapan identitas diri, menghambat mendapatkan bantuan dari pemerintah, sementara dari pemerintah sendiri tadi mengatakan sudah banyak sekali program-program yang dimiliki untuk bisa mengentaskan kemiskinan. Namun masih ada juga kasus-kasus seperti ini. Beberapa waktu ke belakang saya ingat ada istilah rumah bebek ya Pak ya. Tapi mungkin Pak Medi nanti dulu untuk berceritanya. Ibu Popi dulu, Bu, melihat fenomena ini bagaimana sebetulnya untuk Kota Bandung sendiri? Ya, fenomena ini akan terus berulang dari waktu ke waktu dan tidak akan pernah berhenti. Sejarah kemiskinan, sejarah orang yang tidak mampu dan lain sebagainya itu selalu ada. Karena masalah faktor urbanisasi, pergeseran, bahkan di Kota Bandung pun juga ada yang nanti dikonfirmasi ke Pak Medi adalah warga yang tidak jelas KTP-nya, asal usulnya. Seperti tadi Ibu Sumi tadi ya. Seperti Ibu Sumi tadi, sehingga menyulitkan bagi pemerintah Kota Bandung untuk melakukan penanganan secara khusus untuk kasus-kasus seperti ini. Nah, bila pemerintah Kota Bandung memiliki program, katakanlah bantuan yang terus-menerus, kemudian tidak ada perubahan dari penerima bantuan tersebut, tentu nanti Kota Bandung akan bisa dijadikan salah satu pilihan untuk tinggal. Untuk katakanlah yang pihak-pihak melihat bahwa di Kota Bandung itu lebih enak karena bantuannya rutin terus dan lain sebagainya. Tidak peduli dia warga Kota Bandung atau tidak. Kota Bandung atau tidak. Nah, ini perlu dihindarkan karena yang namanya warga miskin yang ber-KTP asalnya di mana itu menjadi tanggung jawab Pemkot dan Pemda setempat. Perlu dihindarkan adanya arus urbanisasi karena menginginkan diurus oleh satu kota tertentu. Nah, Ibu melihat Kota Bandung sangat memiliki daya tarik yang kuat seperti itu? Sangat memungkinkan karena Kota Bandung sekarang sudah menjadi salah satu kota megapolitan, semi megapolitan, di mana sangat mudah untuk mendapatkan akses kenyamanan, transportasi, perjalanan ke sana kemari ya, dan juga itu membuat nyaman warga yang tinggal di sini. Katakanlah tinggal di bawah jembatan, kolong jembatan pun juga di Kota Bandung tuh enak, udaranya nyaman dan lain sebagainya. Jadi ini yang perlu dihindarkan. Tentu Dinas Sosial harus bekerja sama juga dengan Disduk ya, Dinas Kependudukan untuk melakukan proses operasi justisi untuk pengecekan KTP di mana daerah asal dan lain sebagainya. Jadi dari unsur kesosialannya tetap dijalankan tupoksinya oleh Dinas Sosial. Di satu sisi pun juga Dinas Kependudukan terus melakukan proses pengecekan yang berulang-ulang terhadap warganya. Nah, karena jangan sampai misalnya dibiarkan, pembiaran kan ini akhirnya seperti kasus Ibu Sumi ini menumpuk, tidak diketahui ternyata KTP-nya bukan KTP Kota Bandung, sehingga disalahkan kepada pemerintah
pemerintah kota. Padahal bila ditindaklanjuti sejak awal mungkin bisa dicarikan solusi, apakah direkomendasikan untuk kembali kepada keluarganya, dicari keluarganya agar bisa berkumpul bersama-sama. Jangan sampai misalnya tiba-tiba keluarganya juga ikut menetap di sini, kemudian mencari katakanlah ya mencari bantuan yang sama juga di kota ini. Nah ini tentu hal yang tidak diinginkan ya oleh pemerintah kota dan Pemda lainnya. Baik, nah Bu, tadi kan banyak sekali program-program yang dimiliki dari baik itu bantuan dari nasional, dari pusat yang berasal dari APBN, ada juga dari APBD. Kalau beberapa tahun lalu saya ingat dengan ada Bawaku Makmur ya Pak ya, istilah tersebutnya bantuan memang khusus masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Menurut Ibu sudah cukup efektif ke bantuan-bantuan seperti itu atau sebetulnya ada pola pemberian bantuan lain yang harusnya dirubah yang bisa misalkan membuat mereka lebih kreatif seperti tadi menjadi pekerja bersih-bersih ya. Jadi kalau di Indonesia menurut kacamata akademis lah ya Pak ya, bantuan itu tidak bisa diberikan bantuan natura 100%. Bantuan ini harus ada atribut bantuan lainnya. Bantuan ini misalnya ada proses pendampingan, kemudian ada proses katakanlah kontrak bahwa selama menerima bantuan ini harus ada proses dia itu melakukan perubahan secara mentalitas kebiasaan. Karena kalau tidak nanti tergantung menerima saja. Kan ada kasus-kasus misalnya sudah menerima bantuan akhirnya kembali lagi kepada profesi awalnya. Nah, di sini mungkin perlu ada satu kajian-kajian khusus dan juga di mana bantuan ini tidak notabene harus 100% natura karena itu tidak mendidik ya. Tidak mendidik khususnya kalau memang tua tadi program yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung adalah meminta kepada instansi-instansi tertentu seperti organisasi rumah jompo dan lain sebagainya untuk bersama-sama ditempatkan ya di tempat tersebut atau kalau misalnya yang masih anak-anak di rumah yatim piatu dan lain sebagainya. Namun gimana caranya jangan sampai pihak yang menerima bantuan itu kembali lagi karena tidak nyaman kan ada aturannya di rumah jompo ada aturannya kemudian di rumah yatim piatu ada aturannya. Nah jadi penerima bantuan ini harus juga didampingi dengan katakanlah kontrak ya ada kontrak produktif sebagai konsekuensi penerima bantuan khusus seperti kasus Bu Sumi karena ini unsur kemanusiaan ada bantuan natura tapi kan tidak bisa terus menerus. Apa yang perlu dipikirkan di sini apakah misalnya dikerjasamakan dengan rumah jompo kemudian sambil berjalan pun juga dicarikan pihak keluarganya barangkali ada yang menampung katakanlah paling ekstrimnya tidak ada satupun keluarga yang memang sama-sama yang peduli dengan ini adalah solusinya adalah ditawarkan kepada rumah jompo yang memang bisa lebih terurus. Baik, Nah ini kita terima telepon dulu Bu ya, boleh ditahan dulu ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ini Bu mau nanya. Silahkan Ibu Ai di Ranca Ekek. Ya, ini mau laporan. Saya kan dibilang janda gitu ya. Udah hampir 30 tahun. Pas kemarin ada bantuan-bantuan gitu, saya sama sekali nggak nerima. Waktu pertama BLT mah dapet, tapi kalau sekarang enggak. Gimana tuh ya? Makasih atas informasinya. Baik, terima kasih untuk Ibu Ai di Ranca Ekek dan kalau di Ranca Ekek ini nampaknya masuk ke Kabupaten Bandung. Sedangkan di sini kami menghadirkan Dinas Sosial dari Kota Bandung, tapi nanti akan ditanggapi ya Pak ya, lebih dijelaskan lagi oleh Pak Medi dan juga nanti Ibu Popi, tentunya setelah jeda berikut ini, jadi tetap di Sampurasun Nargi Jabar. Saya tonton iNews TV.
pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kembali saya mengundang Anda di line telepon 022-200-4774 untuk bergabung bersama kami dengan tema kita penanganan kemiskinan di Kota Bandung. Dan saat ini kami masih bersiaran langsung di Pak Hotel, tepatnya Jalan PH Mustafa nomor 47 sampai 57, masih dengan Pak Medi, beliau adalah Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung, dan juga Ibu Popi, beliau adalah Ketua Magister Manajemen FEB Unpad. Dan tadi Pak Medi ya, ada penelpon dari Bu Ai, walaupun beda wilayah, mempertanyakan mengenai dulunya mendapatkan bantuan, sekarang tidak mendapatkan bantuan. Sebetulnya mekanisme untuk mendapatkan bantuan ini sendiri bagaimana sih Pak? Ya, jadi begini Mbak Siska, tadi sebetulnya sudah sekilas disampaikan oleh Bu Popi ya, bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan itu kan dilakukan secara terpusat di pemerintah pusat, lalu juga kebijakan itu di breakdown sampai ke tingkat regional, provinsi, lalu kabupaten kota. Nah, berkenaan dengan kasus yang dialami oleh Ibu Ai, kalau misalkan seandainya bersangkutan pernah mendapatkan manfaat dari program bantuan yang selama ini diberikan oleh pemerintah, tadi kan disampaikan bantuan langsung tunai begitu kan, BLT. Tapi sekarang ternyata dengan adanya bantuan-bantuan lain, beliau tidak masuk misalkan gitu. Sebetulnya bahwa hari ini pemerintah Republik, dalam ini Kementerian Sosial Republik Indonesia sedang melakukan kegiatan verifikasi, di mana kami Dinas Sosial seluruh Indonesia sedang melakukan program verifikasi data dari hasil PPLS 2011, di mana data tersebut memang dianggap sudah tidak up to date, karena mungkin boleh jadi data yang selama ini dimiliki oleh pemerintah pusat ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah, atau juga sudah berubah status sosial ekonominya. Nah, oleh karena itu verifikasi ini dilakukan, tujuannya tidak lain adalah untuk mendapatkan gambaran secara faktual kondisi di lapangan. Apakah memang yang bersangkutan itu memang tetap menjadi calon penerima manfaat atau tidak. Untuk kasusnya Bu Ai sebetulnya tinggal melaporkan kepada RT RW setempat untuk bisa disampaikan kepada pihak kelurahan dan kecamatan atau melalui tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang ada di Kecamatan Rancaikek untuk dimintakan supaya yang bersangkutan masuk dalam pendataan yang sekarang sedang diproses begitu. Karena memang semua aturan itu sama di setiap kabupaten kota ya Pak? Sama, karena memang pemerintah sekarang ini mencoba untuk melakukan verifikasi itu. Kalau dulu kan verifikasi itu ya Bu Popi ya 1 tahun ini berselang berapa tahun kemudian masih pakai data yang sama begitu. Kalau sekarang pemerintah itu gitu melakukan updating data itu 1 tahun itu 2 kali, jadi per semester, jadi 6 bulan. Anggaplah tahun ini 6 bulan ke depan dia tidak masuk dalam penerima bantuan, nanti kita inventarisasi, kita masukkan di 6 bulan berikutnya baru dieksekusi melalui kebijakan penerimaan bantuan. Tapi kembali lagi kepada persoalan tentang penanggulangan kemiskinan ya Mbak Siska ya, ada sebuah kembali kepada faktor mentalitas. Jadi kadang-kadang saya sendiri mengamati sebagai perangkat pemerintah kota yang bertugas di dinas sosial, kemiskinan ini sekarang sudah menjadi komoditi. Jadi terkadang saya suka bersedih dan prihatin pada saat melihat beberapa penyandang masalah kesejahteraan sosial yang saya temukan langsung apabila kami melakukan operasi penjangkauan. Ada seorang pengemis yang notabene dia sudah berprofesi sebagai pengemis sudah belasan tahun, lalu kita jangkau melalui operasi penjangkauan yang kita lakukan. Pada saat kita tanya, apakah Anda ingin berhenti? Apakah ini berubah status ekonomi? Apakah Anda ingin mendapatkan tempat yang layak? Apakah Anda ingin mendapatkan kesempatan untuk lebih berdikari dan sebagainya? Jawaban mereka sederhana, tidak, gitu kan? Karena apa? Karena ternyata ini juga merupakan faktor. Kalau tadi Bu Popi mengatakan bahwa pola bantuan itu tidak bisa sebatas natura. Nah, pemerintah sekarang sudah mencoba membuat varian-varian bantuan. Salah satunya adalah pemberian pelatihan dan keterampilan. Lalu juga kita memberikan modal usaha. Kita juga memberikan alat untuk mereka melaksanakan aktivitas kegiatan usaha. Nah, yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam 1 tahun terakhir ini saja, kita melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan buat wanita tunasusila, ex-wanita tunasusila. Lalu sebentar lagi kita akan melaksanakan pelatihan buat para pemulung. Lalu kemarin kita melakukan pelatihan buat para lansia. Kita juga melakukan pelatihan buat kelompok disabilitas. Untuk orang-orang penyandang masalah kesejahteraan sosial, saudara-saudara kita yang sudah mengikuti program pelatihan keterampilan dan diberikan bantuan modal, alhamdulillah 80% berhasil, mereka tidak kembali. Nah, yang jadi masalah khusus untuk wanita tunasusila saja, saya ambil sebuah sampel bahwa pada saat mereka mendapatkan pelatihan dan keterampilan, mereka seringkali memberikan sebuah komparasi sederhana kepada kita. Pak, kami sekarang mendapatkan keterampilan menjahit. Pada saat kami melakukan aktivitas menjahit, lalu kami juga mendapatkan pelanggan, itu penghasilan kami bersih 1 bulan itu 1,5 juta. Tapi kalau kami tetap menjalankan profesi sebagai wanita tunasusila di tempat lokalisasi tertentu, melayani 5 laki-laki hidung belang
dalam 1 hari 1 malam penghasilan kami bersih 6 juta per bulan. Bayangkan oleh Jauh Mbak sekali Siska, perbandingannya ya. bayangkan oleh Mbak Siska, wanita tunasusila yang kami jangkau, dia adalah rata-rata waiters di salah satu minimarket, tapi dia ternyata punya penghasilan 1.150.000, dia merasa tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya, lalu akhirnya dia menjadi kompensasi menjadi penghibur. Ini persoalan, kembali kepada mentalitas. Oleh karena itu seringkali saya sampaikan, persoalan penyandang masalah kesejahteraan sosial, persoalan kemiskinan tidak bisa ditangani dengan pendekatan strategi parsial. Harus semua orang ikut terlibat, gitu kan. Terlebih lagi kebijakan ekonomi makro, mungkin Bu Popi ahlinya begitu. Sepanjang bahwa pemerataan pembangunan itu juga tidak dilakukan, aksesnya sampai ke daerah, sampai kapanpun juga masyarakat urban itu pasti akan punya animo yang besar untuk datang ke kota metropolitan seperti Bandung. Nah Bu, apakah ini yang menjadi memiliki peranan yang sangat besar? Faktor begitu cantiknya kota Bandung dengan segala hal-halnya sehingga banyak orang yang ingin datang ke sana di tengah tuntutan ekonomi yang begitu tinggi, Bu. Iya, karena kota Bandung sekarang bukan disebut sebagai kota yang murah ya. Sekarang segala serba mahal. Mengapa? Karena berdasarkan hasil penelitian dari Swiss Bank, 1% penduduk Indonesia itu kaya. Bahkan Indonesia itu adalah ranking ke-9 dengan jumlah penduduk kaya. Apa yang disebut dengan kaya ini? Jadi kaya itu adalah mereka punya tabungan, di dalam tabungannya itu 1 miliar tuh idle, nggak dipakai. Jadi bayangkan Mengendap, itu jumlahnya 1% dari 2,5 juta itu ada di mana? Katakanlah 250.000 ada di kota Jakarta, 5.000 aja main ke Bandung, itu macetnya sekali tuh jalan ini. Jadi ini mendatangkan satu godaan buat yang mau urbanisasi kota Bandung, mulai jadi pengemis, mulai jadi ikut numpang, bahkan mencari berbagai peluang. Datang ke sini ternyata di kota Bandung tidak mudah ya untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya, akhirnya menetap dan akhirnya tidak mendapatkan hal-hal yang diinginkan. Makanya tadi yang disebut dengan proses pembinaan itu harus komprehensif betul, dan bukan hanya secara komprehensif saja semua terlibat. Proses mulai dari perencanaan, implementasi, eksekusi, monitoring, bukan monitoring lagi ya, pengawalan. Karena agar merubah mindset, merubah perilaku, agar menjadi lebih mandiri dan meninggalkan yang namanya dari keterpurukan kemiskinan. Contoh yang disebut dengan Ibu Sumini ini, apakah keluarganya menerima? Ternyata kan salah satu anggota keluarganya tidak mau menerima mengurus. Jadi ekstrimnya lah, dia itu adalah sendiri, tidak ada siapapun yang menemani. Apakah mau ditempatkan di rumah jompo? Ternyata menolak tadi ya. Menolak, akhirnya kembali lagi ke tempat. Nah ini yang disebut dengan proses pendampingan. Barangkali nanti anggaran pemerintah perlu melihat ya, dilakukan kajian yang efektif